Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Bantuan kebutuhan anak dan wanita sangat dibutuhkan masyarakat terdampak erupsi. Warga pengungsi mulai kesulitan air bersih. ASDP berlakukan sistem buka tutup pelayaran. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama dari Kabupaten Flores Timur. Saudara, masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di lokasi pengungsian sangat membutuhkan perhatian baik dari pemerintah maupun donatur, khususnya bantuan vitamin dan pakaian layak pakai, serta kebutuhan bagi anak-anak dan wanita yang bersifat pribadi agar terhindar dari ancaman penyakit yang kini didominasi dengan batuk pilek akibat partikel abu vulkanik. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terus terjadi dan melontarkan debu disertai gemuruh yang membuat warga terdampak erupsi terus diliputi kecemasan serta berharap agar tidak terjadi lagi erupsi agar hidup mereka kembali normal seperti sedia kala. Banyak warga yang terpaksa harus mengungsi di tenda maupun gedung sekolah yang disediakan oleh tim tanggap darurat dengan keterbatasan. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan vitamin dan pakaian layak pakai, termasuk kebutuhan khusus anak-anak dan wanita dewasa agar bisa hidup sehat di tengah terjangan abu vulkanik. Dan Ramil Wulanggitang sekaligus dan pos penanganan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Kapten Infanteri Ismail Ratuloli menjelaskan, kebutuhan obat-obatan dan vitamin bagi warga khususnya anak-anak sangat dibutuhkan saat ini untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi warga agar tidak sakit selama terjadinya erupsi gunung berapi. Kami sementara ini untuk bantuan logistik berupa makanan itu kami rasa sudah cukup. Hanya bantuan berupa obat-obatan terkait dengan anak-anak kecil kita kekurangan vitamin. Sementara kami sudah cross check juga dengan kapus yang ada bertugas ini dengan termasuk posko kesehatan yang ada di sini. Yang kekurangan adalah vitamin buat anak-anak. Kalau untuk sembako kira-kira berkisar 1 minggu ke depan masih bisa bertahan. Kemudian Pemda kemarin juga sudah menyampaikan bahwa sekitar 100 ton mereka sediakan untuk apabila ada kekurangan maka Pemda sudah siap untuk memberikan bantuan sekitar 100 ton untuk beras. Saat ini di lokasi pengungsian Boru, Kecamatan Wulanggitang, masih dipenuhi rasa cemas kendati bantuan terus berdatangan untuk pemenuhan makan dan minum warga yang disediakan oleh anggota TNI dan Polri dibantu masyarakat lokal. Korban erupsi berharap bantuan kemanusiaan terus berlanjut sampai dengan situasi kembali normal. Dari Kabupaten Flores Timur, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, bantuan kemanusiaan masyarakat Kabupaten Ngada bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi akhirnya diberangkatkan menuju Flores Timur untuk diserahkan ke warga di pos yang membutuhkan. Penyerahan secara langsung di pos pengungsian didominasi oleh sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi warga agar tidak mudah diserang sakit karena mengalami kekurangan asupan gizi selama berada di tempat pengungsian. Aksi kemanusiaan yang dimotori oleh jurnalis serta pecinta alam dan seni rupa juga komunitas Wong Lamongan Kabupaten Ngada akhirnya bisa disalurkan langsung di pos pengungsian Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.
Salah satu anggota PPK Kecamatan Bajawa yang turut menyumbangkan bantuan kemanusiaan, Modesta Wale, menuturkan bahwa bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil spontanitas anggota PPK dan berharap situasi bisa kembali normal seperti sedia kala, sehingga warga dapat kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Aksi kemanusiaan solidaritas dari kami penyelenggara PPK dan PPS Kecamatan Bajawa. Kami juga sekalian berikhtiar semoga penyelenggaraan pemilu di 14 Februari nanti boleh berjalan dengan lancar sambil kami melakukan aksi kemanusiaan seperti ini. Dan mungkin ini hanya sedikit, tetapi kami berharap bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kami yang sekarang lagi berada di tempat pengungsian. Asisten 2 Kabupaten Ngada, Christian Haning, sangat berterima kasih kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangan kemanusiaan dan berharap agar bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi warga terdampak erupsi Ile Lewotobi. Kesempatan ini saya atas nama Pak Bupati akan melepas teman-teman untuk berangkat ke Flores Timur, dan tadi juga saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda di Flores Timur, dan nanti sebentar juga saya akan komunikasi dengan Pak Penjabat Bupati Flores Timur untuk bisa menerima teman-teman ketika tiba di Flores Timur dalam memberikan bantuan ke saudara-saudara kita yang ditimpa bencana atau gunung yang meletus atau erupsi di Flores Timur. Aksi kemanusiaan yang dilakukan selama beberapa hari di Kota Bajawa dengan mengumpulkan sejumlah uang dan sayuran segar dari masyarakat Kabupaten Ngada merupakan bukti kepedulian dan rasa solidaritas bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki agar tetap dalam kondisi sehat tanpa mengalami kekurangan bahan makanan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Ya, sementara itu saudara, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Polres ND menyalurkan bantuan makanan, pakaian, dan beberapa bantuan lainnya untuk sejumlah posko pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Kapolres ND AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika menyampaikan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polres ND dan ibu-ibu Bayangkari kepada para korban bencana erupsi Gunung Lewotobi yang saat ini belum bisa bekerja. Bantuan akan diserahkan kepada beberapa posko utama karena mereka lebih tahu situasi di sana sehingga penyaluran kepada para pengungsi bisa berlangsung secara baik. Polres ND juga berkoordinasi dengan Polres Flores Timur untuk membantu pengawalan distribusi semua bantuan sehingga bisa tepat sasaran. Bantuan yang diserahkan berupa makanan ringan, pakaian, tikar, matras, sayur-sayuran, buah-buahan, masker, dan beberapa sembako lainnya. Bantuan yang kita saat ini beraneka macam. Ya, ada beberapa sembako, kemudian ada kebutuhan untuk sampai bayi, ya pakaian yang layak pakai, kemudian matras, lampu, dan beberapa kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sana. Ada sekitar ratusan box paket jenis, ya kami datakan sekitar 516 paket, ya. Kemudian kalau dihitung per bijian mungkin sekitar ribuan. Ya, kita cukupkan untuk satu mobil box, ya box kontainer yang kami siapkan untuk kami antar, kita kawal. Kemudian sampai di sana kita juga akan langsung membantu rekan-rekan sana untuk mengeluarkan dan membagi apa saja yang akan kami antarkan. Kemudian kami juga pasti akan berkomunikasi dengan petugas posko yang ada di sana, seandainya ke depan apa saja yang dibutuhkan dan kami bisa memberikan bantuan. Kerjasama juga kita juga koordinasi dengan Kapolres Flores Timur sehingga beban masyarakat yang ada di wilayah bencana gunung meletus bisa lebih ringan. Kapolres ND berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi para pengungsi. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan akan mengecek secara langsung kebutuhan-kebutuhan di sana dan akan kembali menyalurkan apabila dibutuhkan. Dari ND, Obitani, TVRI NTT.
Ya pemirsa, semburan awan panas Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi untuk kedua kalinya pasca penetapan status awas dan sangat membahayakan keselamatan warga. Warga diharapkan untuk tidak ada lagi aktivitas di sekitar gunung dan wajib mematuhi himbauan pemerintah guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat tertimpa material longsoran maupun semburan awan panas. Semburan awan panas untuk kedua kalinya terjadi lagi pada Gunung Lewotobi laki-laki yang sangat mengkhawatirkan warga di sekitar maupun yang terdampak erupsi gunung. Semburan awan panas diikuti longsoran material ke arah utara timur laut, merupakan awan panas guguran akibat pemanasan kubah lava di atas gunung, sehingga warga terus diminta untuk mengambil jarak aman agar tidak mengancam keselamatan diri. Semburan awan panas sangat terlihat jelas dan gemuruh longsoran material gunung menimbulkan kepulan abu berwarna coklat kehitaman. Menjadi tontonan bagi warga yang melintas dengan kendaraan dari kota Larantuka menuju kecamatan Wulanggitang. Kepala Balai Vulkanologi dan Mitigasi Nusa Tenggara, Sakarias Gele Raja menjelaskan kejadian yang kedua kali ini menimbulkan awan panas guguran yang harus diwaspadai, sehingga pemantauan secara intensif terus dilakukan untuk mendapatkan data pasti terkait setiap perkembangan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Jadi awan panas yang terlihat di dua kali kejadian di tanggal 10 dan hari ini tadi pagi itu awan panas guguran, karena ya, itu awan panas yang terjadi akibat adanya pemanasan kubah lava di atas puncak, kemudian tercairkan kembali dan terjadi guguran. Dalam kubah panas itu, kubah lava itu ada partikel gas yang terperangkap, kemudian terjadi guguran. Gas itu melepaskan diri dengan suhu yang tinggi, sehingga kita sebut dengan awan panas. Kecepatan aliran itu tergantung dari kekentalan si lava yang dimaksud. Nah, kalau awan panas guguran itu terbentuk dari kubah lava yang dicairkan kembali ketika magma yang baru naik. Kalau letusan itu dia lontaran tapi dia tidak mempunyai momen untuk naik lagi, kemudian dia jatuh, itu awan panas letusan. Tapi yang terjadi di sini awan panas guguran. Guguran itu dia kembali mencairkan kubah lava yang ada di permukaan, kemudian gugur ke lereng-lereng gunung. Itu seperti itu. Dengan adanya dua kali semburan awan panas kali ini, warga semakin waspada dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, serta diminta untuk selalu mengenakan masker agar tidak menghirup debu vulkanik yang mengancam kesehatan. Selain itu, warga diharapkan untuk selalu mengikuti petunjuk dari petugas yang ada, sehingga tidak menimbulkan kepanikan maupun kecemasan yang berlebihan, demi menjaga suasana tetap nyaman selama di tempat pengungsian. Dari Kabupaten Flores Timur, Lexi Nuno, TVRI NTT. Saudara, tim gabungan dari Pemda Flores Timur bersama Lembaga Caritas Indonesia Keuskupan Larantuka berhasil mengevakuasi warga Desa Nura Belen yang sebelumnya mengungsi di Desa Riang Rita, Kecamatan Ilebura, ke posko utama Desa Konga, Kecamatan Titehena. Direktur Caritas Indonesia Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Romo Marianus Welan menjelaskan, dengan mempertimbangkan aktivitas Gunung Api Lewotobi laki-laki saat ini yang terus meningkat, di mana aliran lahar panas sudah mendekati permukiman warga di Desa Nura Belen, dan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak gereja, maka diputuskan untuk secepatnya mengevakuasi masyarakat pengungsi di posko Riang Rita keluar dari zona merah. Selain itu, saat ini sejumlah tanaman maupun ternak sudah mati akibat gas beracun dari erupsi Gunung Api Lewotobi, walaupun sempat mendapatkan perlawanan dari warga pengungsi dari Desa Nurbelen. Itu sudah penanganan level nasional dan level internasional. Dan setelah kami membangun komunikasi, setelah tadi siang kami asesmen ke Riang Rita, kami pulang ke kantor dan merapat. Dan kami kemudian mengambil keputusan bahwa untuk warga Nura Belen yang ada di Riang Rita, itu tuh kami coba Caritas akan melakukan kajian dan kemudian mendampingi mereka sambil juga membantu mereka untuk proses evakuasi ini, sambil penyediaan untuk perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, lalu kemudian juga untuk kegiatan pangan.
Romonus juga menjelaskan jumlah pengungsi di Desa Riang Rita dari Desa Nura Belen sebanyak 584 jiwa yang berhasil dievakuasi dari posko pengungsian ke posko utama Pemda Flotim di Desa Konga, Kecamatan Titehena. Dengan mempertimbangkan SOP, penanganan pengungsi di posko Riang Rita masuk dalam zona orange dengan pola penanganan skala nasional atau penanganan khusus. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, warga pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi di posko utama Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, selama 2 pekan terakhir ini mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga pengungsi terpaksa menggunakan air kali untuk mandi dan cuci. Menurut Agus Polakedang, salah satu warga pengungsi dari Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura, sejak menempati kamp pengungsian, pemerintah di Desa Konga, warga pengungsi memanfaatkan air kali sebagai sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan mandi dan cuci. Kondisi ini disebabkan pasokan air bersih ke kamp pengungsi yang sangat terbatas. Mulai dari awal kami mengungsi di sini, pakai air di sini kami mandi, datang. Mandi cuci ya? Ya, mandi cuci. Memang sana dorang ada persiapan, kami mengungsi ada persiapan air, tidak bisa mencukupi. Habis kami terpaksa datang mandi di sini, kami cari air. Nggak mati, mau cari air di mana? Kita mau ke posko, ke kamar mandi. Oh, penuh semua, ribuan. Pantauan di lokasi untuk mengakses ke kali, warga pengungsi harus berjalan kaki sekitar 300-an meter untuk kepentingan mandi dan cuci. Kondisi ini dilakukan hampir semua warga pengungsi di kamp pengungsian di Desa Konga. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, informasi seputar temuan surat suara rusak di KPU Kota Kupang akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang telah selesai melakukan penyortiran terhadap 5 jenis surat suara pemilu 2024 yang telah diterima. Di hari penyortiran ditemukan sebanyak 880 surat suara rusak. Pihak KPU dan Bawaslu telah melaporkan ke pihak penyedia untuk segera diganti. Ketua Bawaslu Kota Kupang Adi Nange mengatakan, Bawaslu Kota Kupang terus melakukan pengawasan terhadap logistik pemilu 2024, dimulai dari proses bongkar pada ekspedisi hingga mobilisasi ke gudang logistik, proses penyortiran, dan saat ini proses perakitan kotak suara sudah hampir rampung dikerjakan di gudang logistik milik KPU Kota Kupang. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, sebagian besar logistik untuk pemilu 2024 sudah tiba di gudang logistik, terutama surat suara, tinta, bilik, dan kotak suara. Saat ini logistik yang masih kurang yakni beberapa formulir untuk melengkapi administrasi di tempat pemungutan suara. Sementara itu, hasil sortir terhadap 5 jenis surat suara yang telah tiba di gudang logistik ditemukan sebanyak 880 surat suara yang mengalami kerusakan. Kerusakan surat suara ini sudah dilaporkan kepada pihak penyedia untuk segera diganti. Berkaitan kerusakan, betul, itu memang karena hasil pengawasan juga seperti itu. Ada sejumlah hal yang kerusakan, tetapi itu setelah kita konfirmasi juga dengan KPU ada mekanisme untuk disampaikan kembali ke penyedia, perusahaan penyedia. Dan itu memang masih ada waktu untuk KPU koordinasi dengan penyedia untuk melengkapi kembali. Dan itu sudah kita di dalam koordinasi kita dari hasil pengawasan dan pembicaraan atau klarifikasi ke KPU, minta informasi KPU. Ketua Bawaslu Kota Kupang menambahkan jika semua logistik telah dipastikan lengkap dan proses penyortiran telah selesai dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan proses distribusi logistik ke sejumlah TPS yang ada di Kota Kupang. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT.
Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sudah selesai melakukan penyortiran surat suara pemilu 2024. Namun hasil penyortiran menunjukkan sedikitnya sekitar 9.106 surat suara yang rusak. KPU Kabupaten Kupang sudah mengusulkan pergantian ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi untuk pergantian surat suara yang rusak. Ketua KPU Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi ketika menjelaskan pihak sudah selesai melakukan sortir terhadap 5 jenis surat suara untuk pemilu serentak. Hasil sortir untuk 5 lembar surat suara yakni DPR Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Pilpres. Ditemukan sejumlah surat suara yang rusak yang harus diganti oleh penyedia. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi mengatakan surat suara yang rusak sebanyak 9.106 surat suara. Dengan rincian surat suara untuk DPR Provinsi berjumlah 490 lembar, DPR RI berjumlah 1.064 lembar, dan untuk DPR Kabupaten berjumlah 7.552 lembar. Sehingga total keseluruhan berjumlah 9.106 lembar surat suara. Sementara surat suara DPD RI dan Pilpres dinyatakan sudah lengkap. Terkait dengan kekurangan surat suara, pihaknya sudah mengajukan permintaan pergantian ke KPU Pusat selaku penyelenggara melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sudah menyampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi yang nanti akan diteruskan kepada perusahaan untuk dilakukan pengiriman pengganti untuk melengkapi kekurangan yang ada. Ketua KPU Kabupaten Kupang berharap agar logistik surat suara pengganti surat suara yang rusak agar segera dikirim untuk dilakukan penyortiran, kemudian di-packing dan selanjutnya didistribusikan ke masing-masing TPS yang ada di Kabupaten Kupang sesuai jadwal. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Setelah rampung melakukan penyortiran surat suara, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali mengelola logistik sampul surat suara dan plastik pembungkus kotak suara dan dokumen penting di dalam kotak suara. Sedikitnya sekitar 51.023 sampul suara dan 6.895 plastik pembungkus kotak dan barang penting lainnya yang akan didistribusikan ke 1.379 TPS yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Mateus Krivo menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali melanjutkan pengelolaan logistik untuk 2 item pekerjaan, yakni yang pertama adalah sampul surat suara sebanyak 51.023 buah yang diperuntukkan untuk 1.379 tempat pemungutan suara. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan plastik pembungkus kotak dan barang-barang penting di dalam kotak surat suara. Nantinya masing-masing tempat pemungutan suara 5 buah, sehingga totalnya menjadi 6.895 buah plastik pembungkus kotak suara dan barang-barang dan dokumen penting di dalam kotak suara. Kedua jenis logistik ini kemudian dilakukan pengepakan yang selanjutnya siap dengan logistik untuk dikirim bersama logistik lainnya ke tempat pemungutan suara melalui PPK di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hari ini melakukan 2 item pekerjaan, yakni pengesetan sampul untuk surat suara. Masing-masing TPS dialokasikan 37 sampul, sehingga kalau dikali dengan 1.379 jumlah sampul yang dikelola hari ini dan hari-hari selanjutnya ada 51.023 buah. Dan ini sampul-sampul ini tentunya dalam peruntukannya masing-masing. Di gudang pengelolaan logistik Gornek Mesesoe, tampak seluruh staf Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sedang melakukan pengelolaan logistik yang diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, KPU Kabupaten Malaka tengah melakukan pengesetan atau pengaturan logistik sambil menunggu beberapa jenis logistik yang belum masuk atau belum diterima KPU Malaka. Beginilah kondisi logistik pemilu 2024 yang sudah dalam kondisi pengesetan atau pengaturan di gudang logistik KPU Malaka, Betun, Malaka Tengah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, menjelaskan saat ini KPU Malaka tengah melakukan pengesetan atau pengaturan logistik untuk memastikan kelengkapan setiap jenis logistik pemilu. Selain itu, untuk mempermudah KPU dalam memperlancar proses pengepakan logistik karena dilakukan secara bertahap, sehingga logistik yang belum masuk apabila sudah ada tinggal digabungkan dengan logistik yang sudah dalam bentuk pengemasan. Setelah dilakukan pengaturan atau pengesetan, KPU Malaka akan melanjutkan dengan pengepakan atau packing logistik pemilu. Juven mengaku logistik pemilu sebagian besar sudah lengkap, termasuk kotak suara yang telah dirakit dengan sempurna. KPU Malaka masih menunggu beberapa jenis logistik yang belum masuk seperti sampul untuk mengisi surat suara, daftar hadir dan surat suara yang masih kurang karena mengalami kerusakan saat penyortiran. Logistik yang belum masuk tersebut sudah dilaporkan untuk diadakan. Untuk logistik saat ini kita sudah sampai pada tahapan pengesetan dan juga nanti kita akan lakukan pengecekan ulang perlengkapan untuk masing-masing kotak. Selanjutnya akan kita eksekusi dalam bentuk pengemasan atau packing. Sekarang itu pengesetan, kita pilihkan surat suara, kemudian kelengkapan lainnya, perlengkapan lainnya di masing-masing kotak suara sesuai dengan masing-masing TPS. Ketua KPU Malaka mengatakan pihaknya konsisten dengan tahapan yang sudah dijadwalkan, sehingga proses pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 ini dapat berjalan lancar dan aman. Hingga saat ini semua tahapan masih berjalan dengan baik, sesuai regulasi dan mekanisme yang ada. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Malaka membuka posko layanan pindah memilih selama 1 minggu. Sedikitnya sekitar 708 pemilih yang melakukan proses pindah memilih dengan rincian 281 pemilih masuk ke Kabupaten Malaka dan 427 orang pemilih pindah memilih di luar Kabupaten Malaka. Ada 2 posko layanan pindah memilih yang dibuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, yakni di Lapangan Umum Betun dan Kantor KPU Malaka. Posko pelayanan pindah memilih dibuka selama kurang lebih 1 minggu dan telah ditutup pada tanggal 15 Januari 2024. Selama proses pelayanan pindah memilih, KPU Malaka mendata pemilih yang pindah masuk ke Malaka sebanyak 281 orang, dan pemilih keluar sebanyak 427 orang, sehingga total sebanyak 708 orang. Pemilih yang melakukan proses pindah memilih adalah mereka yang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalankan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti, menjalani rehabilitas narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan, tugas belajar menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisili. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan, posko pelayanan pindah memilih dibuka bertujuan untuk memastikan seluruh pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT lalu pada hari H, pemilihan ingin pindah memilih di TPS lain, untuk itu dibuatkan pelayanan untuk memudahkan. Posko pelayanan pindah memilih itu KPU Kabupaten Malaka dalam hal ini sudah melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial dan juga melalui hal-hal keliling di setiap wilayah kecamatan, dan juga sampai pada sosialisasi di masing-masing tempat ibadah. Kemungkinan kemarin tempat ibadah di gereja-gereja diumumkan secara resmi, kemudian KPU juga membuka posko baik di keramaian dalam hal ini di lapangan umum dan juga di KPU Kabupaten sendiri.
Komisi Pemilihan Umum juga akan membuka pelayanan 7 hari sebelum hari pemilu bagi pemilih yang mengurus pindah memilih karena keadaan tertentu seperti pemilih yang sakit, tertimpa bencana, menjadi tahanan, dan pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. PT ASDP Ferry Cabang Kupang memberlakukan sistem buka tutup pelayaran untuk melayani pelayaran penumpang ke sejumlah rute di Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diberlakukan karena dipengaruhi faktor cuaca dan gelombang di perairan Nusa Tenggara Timur. Kondisi cuaca buruk, hujan disertai angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur mempengaruhi aktivitas pelayaran kapal feri ke sejumlah rute di Nusa Tenggara Timur. Pada Senin 15 Januari, kapal feri dengan rute pelayaran Kupang Larantuka harus kembali ke dermaga Bolok karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Melihat kondisi cuaca saat ini, pihak ASDP Ferry Cabang Kupang memberlakukan sistem buka tutup pelayaran ke sejumlah wilayah di NTT. Menurut manajer usaha PT ASDP Ferry Cabang Kupang, Andri Mate, sistem buka tutup pelayaran yang diberlakukan saat ini artinya ASDP tetap melayani penyeberangan ke sejumlah rute yang memungkinkan untuk dilakukan pelayaran. Sementara rute yang kondisi gelombang dan angin yang berbahaya untuk pelayaran kapal feri untuk sementara ditutup oleh ASDP. Untuk hari ini, ASDP membuka pelayaran untuk rute Kupang Rote, Kupang Kalabahi, dan Kupang Larantuka yang sempat dibatalkan pada Senin kemarin. Pertama kita adakan pelayaran sistem buka tutup. Jadi kita melihat mana trayek yang bisa kita lalui, itu yang kita akan lalui seperti Kupang Rote masih bisa kita lalui, dan hari ini rencananya kita buka 2 pelayaran karena kita koordinasi dengan pihak BMKG dan BPS terkait. Itu 2 pelayaran itu hari ini kelihatannya aman, di mana kondisi anginnya itu berubah drastis. Biasanya di atas 15 knot, tapi kami pantau tadi malam itu malah di bawah 12 knot. Andri Mate menambahkan saat ini pihak ASDP Cabang Kupang juga mengutamakan pelayaran menuju Larantuka Flores Timur, mengingat kondisi bencana erupsi Gunung Lewotobi yang masih terjadi, sehingga diharapkan distribusi bantuan dari Kupang menuju Larantuka dapat berjalan lancar. Ivani Olang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melaporkan 805 dari 910 tenaga P3K yang mendaftar untuk mengikuti tes kejiwaan di RSUD Kabupaten Timor Tengah Selatan beberapa waktu lalu dinyatakan lolos tes kejiwaan. Kepala Tata Usaha dan Kesekretariatan Rumah Sakit Umum Daerah SOE Kabupaten Timor Tengah Selatan, Apris Bai, menjelaskan dari 910 tenaga P3K yang dinyatakan lolos seleksi, 805 orang mendaftar untuk mengikuti tes kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah SOE, sedangkan sisanya mengikuti tes kejiwaan di tempat lain. Dari 805 orang yang mengikuti tes kejiwaan, tenaga pendidik sebanyak 710 orang, tenaga kesehatan 144 orang, dan tenaga teknis sebanyak 56 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semuanya dinyatakan lolos atau sehat. Tenaga P3K yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan kejiwaan itu 910 orang.
itu terdiri dari tenaga kesehatannya itu 144 orang, gurunya 710 orang, dan tenaga teknis itu 56 orang. Tetapi yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Soa itu sebanyak 805 orang. Dan di 805 orang tersebut itu dinyatakan tidak ditemukan adanya gejala dan juga tanda gangguan jiwa yang bermakna. Total tenaga P3K yang lolos seleksi administrasi dan tes akademik khusus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 766 orang. Sementara sisanya berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Belu. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, SD Katolik Santo Don Bosco Leoleba akhirnya dapat menggelar musyawarah gugus depan pramuka. Dengan munggus ini, SDK Don Bosco menambah daftar sekolah di Kecamatan Nubatukan yang telah menggelar musyawarah gugus depan. Untuk pertama kali, Sekolah Dasar Katolik Santo Don Bosco Leoleba akhirnya dapat menggelar musyawarah gugus depan pramuka. Bertempat di Aula SDK Don Bosco Leoleba pada Sabtu 13 Januari 2024. Musyawarah yang menjadi agenda wajib semua sekolah di Lembata ini dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana. Dengan menggelar musyawarah ini, SDK Santo Don Bosco menambah panjang deretan daftar sekolah di Kabupaten Lembata yang sudah menggelar musyawarah gugus depan atau MUGUS. Kepala Sekolah SDK Santo Don Bosco Leoleba, Suster Petronella Ati, berharap MUGUS ini dapat melahirkan kesepakatan terkait kebijakan-kebijakan strategis pembinaan pramuka di tingkat sekolah. Dengan berkembangnya tuntutan zaman, ia juga mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal bagi lembaga pendidikan untuk membenahi manajemen organisasi kepramukaan di SDK Santo Don Bosco Leoleba. Kegiatan ini merupakan langkah awal kita berbenah diri, berbenah administrasi, berbenah manajemen organisasi, berbenah dalam pola pembinaan, berinovasi, berkreativitas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita. Berdasarkan data yang dirilis Pramuka Kuartir Cabang Lembata, sejauh ini baru 19 dari 52 gugus depan di Kecamatan Nubatukan yang menggelar musyawarah gugus depan. Berbagai langkah juga terus ditempuh agar semua sekolah di Kabupaten Lembata dapat melaksanakan MUGUS sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, tantangan besar yang dihadapi gereja seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah berpotensi mempengaruhi moralitas dan karakter. Meski demikian, tantangan juga dapat memberikan peluang positif bagi gereja untuk melangkah lebih maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pengabaran Injil dan pelayanan. Gereja Kristen Sumba terus berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan iman di Pulau Sumba. Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristen Sumba, Pendeta Yakub Molibili, mengakui tantangan besar yang dihadapi gereja seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berpotensi mempengaruhi moralitas dan karakter. Sinode Gereja Kristen Sumba dipanggil untuk melindungi karakter dan moralitas seluruh jemaat. Berbagai ideologi dan faktor eksternal dapat mempengaruhi karakter serta moralitas jemaat. Meski menghadapi sejumlah tantangan ini, namun juga peluang bagi gereja yaitu melangkah ke tempat yang lebih dalam untuk menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana pengabaran Injil dan pelayanan. Dengan bijaksana memanfaatkan teknologi, Gereja Kristen Sumba dan gereja-gereja di Pulau Sumba dapat lebih efektif dalam pelayanan. Ia meyakini bahwa Tuhan akan membimbing gereja untuk menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi dalam melayani masyarakat Sumba. Pendeta Yakub Molibili mengajak seluruh warga jemaat untuk tetap bersatu dan saling mendukung terutama dalam tahun politik.
Dia menekankan pentingnya cinta kasih dan kebersamaan di antara anggota Sinode Gereja Kristen Sumba, mengingat konteks tahun politik yang menuntut solidaritas dan saling menghargai antar satu sama yang lain. Tantangan yang terbesar yang akan dihadapi oleh Sinode atau Gereja Kristen Sumba ke depan adalah tantangan berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan yang memang akan mempengaruhi moralitas. Karena itu gereja dipanggil untuk membentengi seluruh warga jemaatnya mulai dari sekarang soal karakter dan soal moralitas. Tantangan yang lain juga datangnya dari pengaruh-pengaruh ideologi dan berbagai hal. Tetapi di tengah tantangan itu bisa jadi menjadi peluang juga untuk gereja bergeser sedikit menurut tema bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi untuk menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai sarana pekabaran Injil dan sarana pelayanan. Sementara itu, Pendeta Karel Nofri Raja, Ketua Klasis Padedi Watu, mengaku kehadiran seluruh klasis dari Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat merupakan sebuah sukacita karena boleh hadir di selatan Pulau Sumba untuk merayakan sukacita Hari Ulang Tahun Sinode ke-77. Melalui kegiatan hari ini, kami juga bersyukur bahwa kami boleh merasakan kebersamaan bersama seluruh gereja Kristen Sumba yang ada di Pulau Sumba ini, mulai dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, bahkan kami sendiri di Sumba Barat. Dengan sukacita semua boleh ada bersama untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-77. Bahkan tidak hanya itu saja, semua jemaat yang ada di Gereja Kristen Sumba boleh berpartisipasi untuk perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Sumba yang ke-77 ini. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.